Tapi ada satu hadis yang sering kuulangi di berbagai sharingku ya, bahwasanya Rasul mengatakan bahwasanya salah satu tanda akhir zaman adalah huru hara besar di Syam. Syam itu sekarang Suriah. Suriah. Kebanyakan Suriah. Ada banyak yang lain, tapi oke lah, Suriah. Ada banyak huru hara di Syam. Dan akan didamaikan oleh seorang yang dia memegang pasukan. Kalau dia dikit 10.000, kalau dia banyak 15.000. Berarti antara 10 sampai 15.000. Mendamaikan di situ. Lalu terus kemudian setelah dia damai semuanya, dia akan digantikan oleh seorang pemuda dari Bani Hashim, keturunan Rasulullah juga. Oke. Nah, dan kita pikir apa keturunan Rasulnya adalah Imam Mahdi. Dan ternyata sekarang ketika yang mendamaikan Suriah, yang punya pasukan antara 10 sampai 15.000 itu yang presidennya sekarang, itu ketika diwawancara pasukannya 14.000. Berarti kan masih udah mulai dekat kan? Ada yang nunggu Mesias, ada yang nunggu Mesias juga nih. Ada kasus kayak gini. Merinding. Dan di dalam Al-Quran Allah bilang, kita pernah bahas sih, tapi sekarang jadi make sense banget. Nanti yang akan menjadi teman terbaik kalian adalah orang-orang Nasrani, Kristen. Dan yang akan jadi musuh yang paling berat bagi kalian adalah orang-orang Yahudi. Bener ah. Ini Al-Quran. Terlampau banyak kebohongan. Sekarang kamu sudah mulai meramal. Mengikuti ramalan nabimu yang juga palsu itu. Kali ini saya akan membahas ciri-ciri nabi palsu. Yang jelas nabi palsu itu akan datang dari berbagai bangsa. Dan nabi palsu itu orang Arab ngaku nabi itu jelas sekali palsu. Karena nabi itu harus dari Bani Israel. Walaupun di antara Bani Israel sendiri ada nabi palsu. Tapi yang jelas bahwa nabi harus dari Bani Israel. Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar datang kepadamu dengan seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Arab. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Itu jelas sekali apa yang difirmankan, yang dikatakan oleh Yesus ini. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, ya, yang baik pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Maksudnya Maryam ayat 71-72, ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ciri nabi palsu itu mengaku nabi kemudian bernubuat palsu. Contoh yang dikatakan oleh si Felix Yao tadi, antara 10.000 sampai 14.000. Nggak ada itu. Sekarang mari kita melihat dari bagian-bagian lain Alkitab tentang ciri-ciri nabi palsu. Tidak ada panggilan dari Tuhan untuk menjadi nabi atau hamba Tuhan. Nah, dikatakan begini, saudara-saudara. Karakteristik dari nabi palsu sebagai orang yang tidak mempunyai izin, tidak diberi otoritas ilahi, dan membawa pesan beritanya sendiri.
Itu yang disebut dalam Yeremia 23 ayat 21. Nanti cari sendiri, saya tidak membahas ini, saya tidak membacanya terlalu jelas. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Dari mana dasarnya Mr. M itu bernubuat? Felix Xiao. Udah jelas palsu. Kemudian ada lagi dikatakan begini, saudara-saudara. Menetapkan pekerja-pekerjanya sendiri dan kita harus diminta untuk melakukan hal-hal ini. Mengingat bahwa karunia-karunia apapun yang dibawa orang-orang ke dalam pelayanan dan kesuksesan lahirlah apapun yang ada di dalam pelayanan itu. Kecuali mereka dipilih dan ditetapkan oleh Allah sendiri, maka mereka tidak mempunyai hak untuk berada di dalamnya. Saudara, ini banyak sekali mengaku nabi, bahkan Paul Zhang mengaku nabi. Itu kan hanya untuk ngeledek orang Islam. Kalau Muhammad Nabi 25, Paul Zhang Nabi 26, itu hanya ngeledek. Tapi ya sebenarnya kelakuannya sama dengan Nabi Arab itu. Nah, kita harus perhatikan di sini bahwa tidak semua orang cocok untuk pelayanan firman karena suatu panggilan khusus diperlukan. Bahkan mereka yang kelihatannya cocok secara khusus harus berhati-hati supaya jangan mereka memasukkan diri mereka sendiri tanpa suatu panggilan. Jadi banyak sekali yang bohong, apalagi di Islam gitu. Di Kristen sendiri saya harus mengatakan banyak mereka-mereka ya mengatakan ini panggilan Tuhan. Saya dipanggil oleh Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan. Saya diutus sendiri oleh Roh Kudus katanya. Memang ada orang yang diutus, dipanggil oleh Tuhan. Karena sampai kapanpun firman Tuhan harus disampaikan. Jadi dua hal yang diperlukan dalam diri siapapun yang akan didengar dalam gereja dan akan menempati tempat dari seorang guru pengajar. Karena ia harus dipanggil oleh Allah pada jabatan itu. Dan ia harus dengan setia memberikan dirinya dalam pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban dari jabatan itu. Karena itu hendaklah kita belajar untuk mengambil kedua hal ini bersama-sama pada waktu kita ingin memastikan jenis orang yang bagaimana yang harus kita ikuti. Apalagi Muhammad, ya bukan nabi. Siapa yang mengatakan Muhammad nabi? Ya Felix Xiao. Orang-orang pecundang mental busuk seperti itu. Nah, jenis-jenis orang yang bagaimana yang kita anggap hormati sebagai pelayan-pelayan, pendeta-pendeta, ataupun suatu panggilan pada jabatan itu dan kesetiaan dalam pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban dan jabatannya itu. Yang jelas tidak akan mengambil nyawa orang. Itu sudah tanda kepalsuannya. Yesus sudah mengatakan akulah Alfa dan Omega. Yesus selalu membawa damai dalam pengajarannya, dalam sikap kesehari-hariannya, bahkan dikejar-kejar oleh orang-orang yang membenci dia. Bagaimana mengatakan dia adalah Mesias palsu? Karena sebagaimana seorang pun tidak bisa secara sah mengambil penunjukan dan pangkat posisi pelayan kecuali ia dipanggil. Demikian juga tidaklah cukup bagi siapapun untuk dipanggil jika ia tidak juga memenuhi melaksanakan panggilan itu dan kewajiban-kewajiban di jabatannya. Kok nabi bisa-bisa ngeramal kayak begitu? Nah, sebelum nanti saya simpulkan, dengar baik-baik saudara-saudara. Nabi-nabi asli mendapatkan panggilan dari Tuhan. Musa
Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah Muhammad keluar kemana? Keluar dari Mekah, babat orang. 5.000 orang Yahudi dan orang Kristen menemui ajalnya sebelum waktu itu. Itu kamu mengatakannya nabi? Nggak bisa. Yeremia ayat 1 Yeremia 1 ayat 4-7 firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutus engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Lah Muhammad siapa yang menetapkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi-nabi sebelumnya nggak mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Lalu kau ingin sama-samakan dengan Allah kami di dalam Yesus Kristus? Nggak sama. Ayat 6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Iya. Nah Muhammad tiba-tiba masuk gua. Di dalam Alkitab gua itu tempat buangan setan iblis, malaikat pendurhaka, malaikat pemberontak. Yehezkiel 2 ayat 3-5 firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Ayat 4, kepada turunan inilah yang keras kepala dan tegar hati aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Allah, dan baik mereka mendengar atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Mana ayat penunjukan Muhammad nabi? Nabi Birlo. Rasul. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepadaku dalam Bapa, dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ada penunjukan. Paulus itu ditunjuk langsung, Galatia 1 ayat 15-17, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan mengatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damaskus sekarang, yang dikatakan sama Felix Yautu Syria itu. Nubuat palsu itu yang kamu ceritakan. Nabi-nabi palsu tidak mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk menjadi nabi. Imam-imam bukit pengorbanan yang dikatakan dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 31-33, ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15
bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menegaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel, dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Memang teks di atas itu tidak berbicara tentang nabi tetapi imam, tetapi itu tidak terlalu berbeda. Yang mengangkat orang-orang itu menjadi imam bukan Tuhan, tetapi Raja Yerobeam. Nah, ini bahayanya, saudara-saudara. Ngaku-ngaku imam diangkat oleh raja. Ngaku-ngaku MUI dipakai untuk kebobrokan ajaran Arab itu. Jadi menunjuk bahwa ia mengangkat dirinya sendiri menjadi imam besar. Lah Muhammad, siapa yang mengangkat? Tiba-tiba karena kawin dengan Khadijah banyak uang lalu mengangkat diri jadi nabi. Dan siapa yang menetapkannya dari nabi? Itu adalah Khadijah istrinya. Lalu dikasih tahukan kepada pendeta Waroko bin Naufal, paman Khadijah. Kok tiba-tiba jadi nabi? Bapak, imam. Sebaliknya, orang-orang Lewi yang seharusnya memegang jabatan imam, ia larang untuk menjadi imam. 2 Tawaris 11 ayat 14-15, sebab orang Lewi meninggalkan tanah penggembalaan dan milik mereka lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam. Itu dia, saudara-saudara, dan mengangkat dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan dan untuk jin-jin dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Jadi saudara-saudara, nabi-nabi palsu pada zaman Yehezkiel itu juga ditunjukkan dalam Yehezkiel 13 ayat 6-7. Penglihatan mereka menipu, tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka, dan mereka menanti firman itu digenapkannya. Bukankah pengelihan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan, kalau kamu berkata demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara? Apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak ada, saudara-saudara, nggak ada itu. Yeremia 14 ayat 14-15, jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu dan demi namaku aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi-nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Jadi apapun yang kalian katakan seperti yang diceritakan oleh Felix Peang Yudas Iskariot itu hanya melanjutkan kebohongan demi kebohongan. Kesimpulan, sebenarnya tapi mohon maaf ya, ini putri saya kedua ini lagi panas badannya. Sebelum saya simpulkan, Yeremia 23 ayat 21,
Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka. Begitulah yang dilakukan oleh mereka-mereka ini. Kemudian nubuat yang meleset. Muhammad selalu membuat nubuatan yang meleset. Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungan jawab. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak diperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus harus metong. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu beraninya nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Saya nggak pernah gentar dengan nabi itu setelah mengetahui bagaimana firman Tuhan, bagaimana ayat-ayat Alkitab di dalam Alkitab yang saya sudah pahami dan mengerti. Makanya saya nggak pernah takut, saudara-saudara. Apalagi mengatakan nanti akan kualat. Kualat apanya? Kalau ia bernubuat, meramal tentang masa depan dan meleset, sekalipun hanya meleset satu kali, maka ia adalah nabi palsu. Karena itu perhatikan orang-orang yang sering mengeluarkan nubuat, khususnya mereka-mereka ini, ya banyak bohongnya. Jadi begitu, saudara-saudara. Makanya jangan takut. Muhammad bilang akan terjadi nanti orang Yahudi pecah jadi 71, orang Kristen 72 golongan, orang Islam pecah 73, hanya satu golongan yang masuk surga. Bohong, meleset semua. Sekarang sebut saja di seluruh dunia ribuan itu golongan Islam ini, berantakan semuanya. Muhammadiyah, NU saling berantam, apalagi Sunni dan Syiah. Sunni dan Syiah. Jadi begitu, saudara-saudara. Semua gagal. Ajaran yang sesat. Ulangan 13 ayat 1-5. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitakan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda dan mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, mari kita berbakti kepadanya. Maka jangan engkau mendengarkan perkataan nabi ataupun pemimpi itu. Lah Muhammad tukang mimpi, masa katanya pergi ke langit, naik gajah putih berwajah perempuan. Gajah putih, anggap aja gajah. Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu yang kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi ataupun pemimpi itu haruslah dihukum ngek. Karena ia telah mengajak murtad kepada Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalankan. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Haleluya, saudara-saudara. Amin. Amin. Nah, suara kamu masuk ke rekaman ini.
Galatia 1 ayat 8-9, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Maka Muhammad itu mati diracun. Kemudian anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, semua terburai perutnya, dibantai oleh saudaranya sendiri yang membenci dia, sama-sama Muslim. Lalu dikatakan oleh Felix Xiao yang paling benci itu adalah orang Yahudi kepada sesama kamu, Syiah dan Sunni saja itu lebih parah daripada. Kalau orang Yahudi mah damai selalu, ayatnya damai gitu. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan lagi, jikalau ada seorang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Al-Quran itu adalah Injil lain yang dimaksudkan oleh ayat ini. 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saudara, luar biasa firman-firman Tuhan yang saya sampaikan ini, yang saya pilih. 1 Yohanes 4 ayat 2-3, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Maksudnya Nabi Arab, begitu. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Ajaran sesat itu banyak sekali macamnya, saudara-saudara. Ya, terutama di dalam Islam. Dia mengaku Yesus masa Tuhan kok manusia. Nah, itu antikris itu. Yesus sendiri mengatakan dia anak manusia. Hadirnya adanya ajaran yang betul-betul sesat, salah secara dasar. Misalnya ajaran yang menolak Tritunggal, atau ajaran keselamatan karena perbuatan baik atau karena iman perbuatan baik, ajaran bahwa neraka tidak ada, orang jahat hanya dimusnahkan, ajaran bahwa mereka adalah satu-satunya gereja yang benar, dan lain-lain. Nah, demikian juga nggak usah ngomong di Islam, emang sudah sesat. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya simpulkan ciri-ciri nabi palsu itu. Seorang nabi itu harus bernubuat. Muhammad nubuatannya palsu semua. Sudah saya ceritakan, matahari tenggelam di lumpur hitam katanya. Ngaco. Itu ngaco sengaco-ngaconya itu. Kemudian nabi harus dinubuatkan. Seorang nabi itu dinubuatkan, bernubuat dan dinubuatkan. Dan nabi itu harus saksi minimal 2 nabi sebelumnya. Ada nabi yang mengatakan, dia nabi. Kalau Muhammad nggak ada nabi. Mengaku fatratan nabi. Fatratan nubuwah katanya. Itu nubuah kosong dan tidak ada kenabian. Jadi antara Yesus dan Muhammad itu jarak lebih kurang 600 tahun. Baru muncul Muhammad. Lalu mengatakan bahwa antara Yesus dan Muhammad itu kenapa nggak ada nabi? Fatratan nabi katanya. Padahal Yesus sudah mengatakan dialah yang awal dan yang akhir. Jadi nggak ada nabi setelah Yesus. Ngaku-ngaku dialah nabi terakhir.
Ya, itu kebohongan yang luar biasa. What is crazy? Nah, ajarannya nggak benar sama sekali, saudara-saudara. Kemudian seorang nabi harus bernubuat, bermukjizat. Muhammad nggak punya mukjizat. Surat ke-10 ayat ayat berapa ya? Surat Yunus ayat 20. Muhammad tidak punya mukjizat. Tiba-tiba banyak mukjizat. Bohong semua. Nggak ada, saudara-saudara. Serem ya orang-orang yang mengikuti nabi palsu ini. Yang kelima, seorang nabi harus dari Bani Israel. Muhammad dari Bani Gombal Gambul Arab. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.